tadi SK Bapak Presiden, Kepres maksud saya, Bapak Presiden terkait dengan pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong dan juga amnesti. Kemarin jumlahnya ada yang saya salah sebutkan ya. Kalau amnesti itu jumlahnya 1178 ya. 1178 karena ada ketambahan salah satunya adalah Pak Hasto dan yang kedua ada atas nama Julius ya, itu kasus ITE juga ya. Jadi Julius Paunganan ya, Julius Paunganan itu kasus ITE juga, jadi yang terkait dengan penghinaan pada kepala negara. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena tadi kami baru menerima Kepres dan harus mengantarkan kepada, tadi saya bersama-sama dengan Menteri IMIPAS di Istana pihak Mensesnek menyerahkan Kepresnya dan kami harus sekalian mengantar ke tadi Pak Dirjanahu yang mengantar Kepres ke KPK, saya ke Kejaksaan Agung dan alhamdulillah juga sudah diterima oleh Menteri IMIPAS terkait dengan ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan yang pertama bahwa ide tentang amnesti dan abolisi itu dari awal, tapi sama sekali tidak pernah membicarakan tentang orang. Dari awal Bapak Presiden memang menginginkan, karena beliau selalu berpikir tentang keutuhan NKRI. Jadi beliau selalu menekankan tentang keutuhan dan kita harus betul-betul bersatu padu untuk membangun bangsa ini. Karena itu dari dulu Bapak Presiden selalu menginginkan rekonsiliasi. Itu dari hati beliau selalu begitu. Itulah yang kami terjemahkan di Kementerian Hukum dan akhirnya kita melakukan kerja bersama dengan seluruh kementerian terkait. Yang pertama, data terkait dengan amnesti sebagian besar itu berasal dari hampir 99%, datanya berasal dari Kementerian IMIPAS. Ada pengguna narkotika, kemudian ada makar bersenjata, tanpa senjata yang di Papua sebanyak 6 orang. Kemudian ada orang dalam gangguan jiwa 78 orang. Kemudian penderita paliatif 16 orang. Kemudian ada yang disabilitas dari sisi intelektual 1 orang. Kemudian usia yang lebih dari 70 tahun 55 orang. Kemudian tadi yang saya sebutkan Dr. Julianus Paunganan 1 orang dan Pak Hasto Kristianto. Kemudian di luar itu juga ada penghinaan kepada kepala negara, ITE juga 3 orang. Nama-namanya nanti akan kita buka karena malam ini juga karena Kepresnya berlaku sejak 1 Agustus dan alhamdulillah saya dapat laporan tadi Menteri IMIPAS sudah menjalankan yang memang harus ditindaklanjuti, tentu berkoordinasi dengan para eksekutor dari pelaksanaan pelepasan kalau masih dalam status tahanan ya. Kemudian 1 itu adalah pemberian abolisi kepada Bapak Tom Lembong. Nah karena itu sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa khusus yang terkait dengan Pak Tom Lembong, kemudian Pak Hasto, sekali lagi ini bukan soal Presiden sama sekali tidak mencampuri urusan proses hukum. Tetapi Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun republik ini dengan, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka. 80 tahun Indonesia Merdeka, kita punya cita-cita untuk
meraih Indonesia Emas tahun 2045 dengan tantangan global yang luar biasa, geopolitik dan lain sebagainya, maka dibutuhkan kebesaran hati dan kebersamaan. Nah, karena itu sekali lagi itu yang paling membuat, yang tentu ditunggu-tunggu oleh teman-teman media, apa yang menjadi alasan sesungguhnya dari pemberian amnesti, kemudian juga abolisi kepada salah satunya adalah kepada Tom Lembong. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan rekan-rekan, satu. Nggak usah banyak-banyak ya. Satu, dua pertanyaan aja, satu. Kemudian di belakang satu, silakan. Mas dulu. Ya. Langsung aja dua-duanya ya. Ya, permisi Pak Menteri, saya Rizky dari Tempo. Pertanyaan sih, saya sih nggak terlalu paham ya soal mekanisme pemberian amnesti ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Kan setahu saya kasusnya Pak Hasto ini kan belum inkrah ya Pak, dari malam tadi gitu. Nah, dan KPK juga berusaha, masih ada apa waktu malam tadi itu ada rencana untuk mengajukan banding kasus itu. Nah, ini gimana pemerintah menjawab soal ini Pak, memberikan amnesti kepada kasus yang belum inkrah gitu. Nah, itu aja sih dulu Pak. Langsung aja. Oh, satu lagi, silakan. Perkenalkan, saya Dian dari Koran Tempo. Pak Supratman, banyak pakar hukum yang menyoroti pemberian amnesti dan abolisi ini karena ini disebutkan sebagai akan menjadi presiden buruk, dikhawatirkan presiden buruk bagi penanganan korupsi karena penyelesaian kasus ini didasarkan kepentingan politik. Menurut Bapak sendiri, apakah ini menjadi strategi salah satu upaya pemerintah untuk tadi satunya rekonsiliasi terutama saat dengan kubu 1 dan 3 saat Pilpres, dan bagaimana tanggapan Bapak soal apakah ini adalah upaya pemerintahan Prabowo untuk merangkul PDIP? Terima kasih. Saya tidak akan masuk ke substansi yang sifatnya politis ya, karena saya bicara dari sisi hukumnya. Bahwa yang namanya grasi, kemudian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif atau hak istimewa dari seorang presiden, siapapun presidennya. Dan contoh pemberian amnesti itu hampir semua presiden pernah melakukan ya, hampir, bahkan mungkin semua presiden pernah melakukan untuk kasus-kasus yang terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi. Bahwa ada kekhawatiran terkait dengan apa yang disampaikan tadi, tidak usah khawatir. Bahwa Bapak Presiden tidak akan pernah gentar untuk tindak pidana korupsi. Pemberantasan itu tetap akan dilanjutkan oleh semua aparat penegak hukum. Nah, kalau kemudian ada yang seperti ini, teman-teman bisa nanti bisa membandingkan. Artinya presiden mendengar apa yang menjadi suara publik. Itu intinya, ya. Nah, karena itu tidak usah ragukan, presiden dan kami jajarannya semua akan tetap memastikan bahwa gerakan untuk pemberantasan korupsi itu tidak akan terpengaruh dengan pemberian amnesti dan abolisi hari ini. Jadi ini adalah sekali lagi pertimbangannya tadi rekonsiliasi, persatuan. Presiden pingin semua komponen bangsa berpartisipasi dan bersama-sama, karena presiden merasa semua anak negeri, ayo kita bersama-sama untuk membangun, apalagi dengan seluruh elemen kekuatan politik. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa apakah tepat amnesti diberikan kepada Pak Hasto ya, karena belum inkrah. Intinya adalah baik amnesti maupun abolisi yang menghentikan proses penuntutan dan termasuk memberi pengampunan, tidak sama sekali ada aturannya bahwa putusannya itu harus inkrah. Ya. Gak ada. Nah, karena itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman itu soal penilaian presiden, ya, penilaian presiden. Cuman bedanya adalah kalau abolisi sebenarnya kedua-duanya itu mirip. Kalau kita lihat di Undang-Undang
amnesti dan abolisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 54 di situ dijelaskan bahwa yang namanya abolisi adalah pengampunan yang berakibat, punya akibat, ya. Punya akibat. Nah, karena itu kalau untuk yang abolisi adalah menghentikan penuntutan. Jadi akibatnya itu kurang lebih sama ya. Jadi saya berharap diskusi kita, diskursus kita tidak lagi mempersoalkan soal kenapa, karena itu juga sesungguhnya adalah merupakan hak prerogatif presiden. Oke ya, cukup. Baik, ya. terima kasih. Satu lagi. Silakan. Ya, Pak, izin saya Fadil dari Detikkom, Pak. Yang pertama saya mau tanya, ini kan amnesti terkait dengan Pak Hasto salah satunya, Pak. Dan dalam perkara Pak Hasto itu juga ada beberapa tersangka, Pak. Ada Dolipri, salah satunya gitu. Nah, apakah amnesti ini juga diberikan kepada pihak-pihak tersangka yang masih dalam satu perkara Pak Hasto? Amnesti jelas menyebut nama orang. Jadi yang terkait dengan Pak Hasto yang diberikan adalah kepada Pak Hasto. Ya, oke ya, cukup Baik, ya. terima kasih rekan-rekan Makasih. semua. Selamat malam. Satu lagi dari Kompas. Ulangi, Mbak Dian. Iya, saya Dian dari Harian Kompas, Pak. Untuk 1.700 yang mendapatkan 1.178 itu yang terkait kasus korupsi berarti hanya 2 itu ya, Pak, Hasto dan Tom Lembong ya, Pak. Ya. Ini kan untuk kasus korupsi sendiri kan memang biasanya itu melibatkan orang-orang yang punya pengaruh dan kuasa begitu, Pak. Nanti kalau yang lainnya juga ikut-ikutan untuk ini bagaimana, Pak? Kriterianya apa, Pak, supaya jelas? Saya sudah sampaikan tadi, kan sudah jelas pertimbangan konstitusional kita, ya. Tentu Presiden dalam hal ini untuk kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi sekali lagi tidak akan menurunkan. Presiden sudah berkali-kali, bukan hanya setelah beliau menjadi presiden, kami mendampingi beliau sudah sekian lama ya, dan itu tidak pernah berubah ya. Jadi untuk yang sekarang sekali lagi adalah ini bentuk presiden pingin ada rekonsiliasi nasional ya. Rekonsiliasi nasional ya. Terima kasih. Baik, makasih rekan-rekan semua. Selamat malam atas kesempatannya. Langsung bebas, Pak, malam ini. Karena Kepresnya berlaku hari ini 1 Agustus seharusnya ya. Kepresnya berlaku 1 Agustus. Nah, yang berikutnya pelaksanaannya silakan tanya ke lembaga yang melaksanakan itu. Oke ya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, makasih ya. Baik, pemirsa, kita kembali hadirkan gambar terkini di Rutan Cipinang, Jakarta, di mana sebelumnya kita dengarkan penjelasan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bahwa Kepres abolisi Tom Lembong, amnesti Hasto Kristianto berlaku 1 Agustus 2025. Artinya seharusnya sudah bisa diterapkan per hari ini. Meskipun dengan pertimbangan ada sejumlah administrasi dan eksekusi yang harus dilakukan, dijalankan dari pengadilan dan juga dari lembaga hukum seperti yang kita saat ini di Rutan, yang juga mungkin masih belum keluar Tom Lembong dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur, pemirsa. Sedikit mereview apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum bahwa Presiden mementingkan keutuhan NKRI. Dari awal Presiden ingin ada abolisi dan amnesti. Tepatnya ada 1.178 amnesti dengan tambahan Hasto Kristianto dan Julius Paunangan. Sehingga total ada 1.178 amnesti yang dikeluarkan Presiden. Kepres abolisi dan amnesti sudah diserahkan ke Kejagung dan KPK. Presiden tidak ingin mencampuri proses hukum serta Presiden tidak akan gentar untuk memberantas korupsi. Salah satu alasan utama mengapa abolisi diberikan kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto adalah salah satunya Presiden memiliki pertimbangan seluruh kekuatan politik harus bersatu. Apalagi menjelang 80 tahun merdeka menuju Indonesia emas. Dengan tantangan geopolitik maka dibutuhkan kebersamaan. Itu adalah alasan dari Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan
abolisi dan juga amnesti, pemirsa. Ya, ada yang menarik ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto ini sebenarnya sudah memiliki niatan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia, disampaikan kepada Menteri Hukum sehingga meminta data ya. Tadi Pak Supratman Andi Aktas menyampaikan sejumlah data tentang potensi amnesti untuk beberapa pihak, di mana sebagian besar hampir 99% merupakan data dari Kementerian IMIPAS, Kementerian Hukum. Beberapa di antaranya untuk kasus penggunaan narkotika, makar tanpa senjata, kemudian ada paliatif, disabilitas intelektual, termasuk juga persoalan Undang-Undang ITE, terkait Undang-Undang ITE, pemirsa. Untuk amnesti sendiri 1.178 amnesti. Dan di dalam 1.178 amnesti yang dikeluarkan Presiden, ada salah satu di antaranya adalah Hasto Kristianto. Dan menarik juga, Sufmi Dasko Ahmad di media sosialnya berfoto bersama Ketua PDI Perjuangan terpilih Megawati Soekarno Putri bersama putra-putrinya. Dan selain amnesti, abolisi sendiri total yang dikeluarkan Presiden hanya satu abolisi untuk Tom Lembong. Ya, jadi 1.178 amnesti, satu diantaranya adalah Pak Hasto Kristianto, kemudian satu saja abolisi untuk Pak Tom Lembong. Ya, ditegaskan bahwa Presiden tidak mengikuti proses hukum, akan tetapi memiliki kewenangan yang dilindungi konstitusi, sehingga membuat pertimbangan sendiri untuk membuat keputusan Presiden seperti yang disampaikan Supratman Andi Aktas, pemirsa. 1 Agustus 2025, Kepres tersebut harusnya sudah dijalankan. Dan ini seharusnya bisa menghapus ya seluruh kasus vonis yang ditimpa kepada Hasto dan Tom Lembong. Kembali melihat dari sisi definitifnya, amnesti merupakan pernyataan terhadap orang banyak dalam hal tindak pidana untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut. Sementara abolisi merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seorang terpidana atau terdakwa yang bersalah. Kalau amnesti mungkin beberapa kali kita sering mendengar ya, ada beberapa pihak yang mendapatkan pengampunan amnesti, namun untuk penghapusan atau abolisi ini agak jarang memang kita mendengarkan mengenai istilah abolisi, apalagi yang bukan orang hukum ya, seperti saya begitu. Mengenai abolisi ini tentu saja harus mencari tahu lebih lengkap lagi seperti apa. Dan abolisi ini diterima oleh Tom Lembong setelah sebelumnya Mahfud MD, Menko Polhukam 2019-2024, mengkritisi vonis yang diterima Tom Lembong karena tidak ada mens rea yang disampaikan hakim, akan tetapi tetap divonis bersalah, pemirsa. Ya, ini adalah gambar terkini di Rutan Cipinang, Jakarta, pemirsa. Kami hadirkan informasi terkini di sana, di mana sejumlah relawan pendukung dari Tom Lembong masih menunggu dari pagi, bahkan kami mendapat laporan. Hingga malam ini mereka setia masih menunggu dibebaskannya Tom Lembong dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Baik pemirsa, demikian breaking news, Hasto dan Tom Lembong segera bebas. Terima kasih, sampai jumpa.